Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara salah kelola hujan di bendungan dan di kawasan. Ini terbukti dengan data, fakta, dan nyata. Untuk kesalahan pengelolaan hujan di bendungan yang sudah dilakukan puluhan tahun sejak Indonesia merdeka, seperti yang dilakukan di Bendungan Sindanghelak, Serang pada tanggal 1 Maret 2022 terjadi banjir di kota Serang. Bukti kesalahan secara legal oleh kasasi Mahkamah Agung bisa dilihat di video YouTube saya dengan judul "Kesaksianku Menangkan Gugatan". Dan ada sedikit ulasan kesalahan tersebut di video kali ini. Kemudian kesalahan kelola hujan di kawasan ini dibuktikan oleh penjelasan Bapak Dirjen Sumber Daya Air tahun 2021, yaitu oleh Bapak Insinyur Jarod Widyoko, dan dilanjutkan dengan video Bapak Dirjen Sumber Daya Air tahun 2024, Bapak Bob Atur Lombogia. Prinsip zero delta G atau memberi ruang di das untuk air. Silahkan disimak dengan cermat video-video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksianku menangkan gugatan di PT UN dan di kasasi Mahkamah Agung. Tentu ini perlu disiasati seperti yang disampaikan Pak Ses, bagaimana lebih mengoptimalkan lagi berfungsi bendungan Sindanghelak itu. Dengan demikian jadi langkah-langkah pencegahan sebagai berikut yang harus diambil itu. Yang pertama tentu menyediakan ruang tampungan waduk sebesar 3 juta meter kubik. Jadi pada saat musim hujan, bagaimana kita tetap bisa mempertahankan air waduk di posisi elevasi 103,6 mdpl sehingga tampungan banjir yang tersedia itu sebesar 3 juta meter kubik. Jadi dijelaskan tadi kan ada 4 kurang lebih ya fungsi dari bendungan Sindanghelak secara khusus. Sesuai dengan perencanaan desain perencanaan. Oke, saya ingin menanyakan khusus soal fungsi pengendalian. Nah, menurut pengetahuan saudara ahli, bagaimana fungsi pengendalian dalam konteks bendungan Sindanghelak tersebut? Dalam kasus 1 Maret ya? Ya. Oke. Ini tadi sudah saya sampaikan, salah satu fungsinya pengendalian banjir. Akhirnya pada tanggal 1 Maret top terjadi banjir. Ini salah dalam sistem operasian. Ini bisa terjawab juga melalui webinar kepala balai setelah ada banjir. Ternyata akan ada perubahan sistem pengendalian banjir, yaitu memberikan ruang penyimpanan
untuk menampung debit banjir yang terjadi tanggal 1 Maret itu sebesar 3 juta. Nah, itu sudah membuktikan, dari sana itu membuktikan bahwa secara sistem struktur bendungan Sindangmular itu sudah untuk mengendalikan banjir itu sudah bisa, karena pada webinar kebetulan saya juga disuruh memberikan tahapan tanggapan Bu ya. Itu Kepala Balai menyatakan untuk kedepannya akan merubah sistemnya dengan menurunkan ketinggian muka air bendungan ke dalam 3 meter. Nah, berarti kan itu sebetulnya bisa pada saat tanggal 1 itu bisa dikendalikan, tapi nyatanya tidak dilakukan. Itu sudah membuktikan bahwa memang terjadi kesalahan. Itu. Oke, terima kasih Saudara Ahli. Tadi Saudara Ahli kurang lebih menyatakan bahwa ada kesalahan sistem operasional. Oke. Di Ciliwung, Sungai Ciliwung. Di sana mendirikan bangunan silahkan. Yang penting legal. Tetapi satu saja kata kuncinya, hujan yang turun di wilayah yang diizinkan tadi, tidak boleh ada air yang keluar masuk selokan. Semua masukkan ke dalam tanah. Nah, sedangkan yang di daerah Fasos, fasilitas umum, jalan, dan lain-lain, mungkin dalam suatu komplek RT, nanti suatu komplek perumahan, harus dimulai di dalam perencanaan ataupun di dalam izin. Kalau izin suatu perumahan misalnya 10 hektar, ya sudah, izin 10 hektar tersebut kalau ada hujan, dihitung dengan intensitas hujan yang pernah terjadi, yang pernah saya lihat adalah di Halim, 377 saat itu, dihitung dengan sekian, buat tampungan, apakah itu embung, situ, sumur, dan lain, silahkan. Bipori, monggo silahkan. Yang penting di wilayah tersebut, air tidak boleh keluar ke selokan ataupun masuk ke sungai. Manusia terhadap alam, menata perilaku manusia terhadap alam itu untuk pencegahan non-struktural, tapi kalau pengendaliannya secara struktural adalah menata perilaku air akibat alam atau akibat campur tangan manusia. Karena air membutuhkan ruang. Nah, itulah tugas kami, memberikan ruang kepada air agar supaya air tidak mencari ruang dengan sendirinya. Dan itulah yang kita maksudkan adalah genangan-genangan banjir. Dan pada akhirnya tentunya ada pepatah yang mengatakan bahwa pepatah dari masih kecil semua tentu kita tahu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan agar supaya kita tidak meninggalkan air mata kepada anak cucu kita, tetapi kita meninggalkan mata air kepada anak cucu kita. Saya menamakan pengelolaan banjir ini ada dua. Pertama, bagaimana menata perilaku air. Kemudian, bagaimana menata perilaku manusia. Menata perilaku manusia ini yang agak sulit. Sebetulnya permasalahan yang timbul sebetulnya adalah pertumbuhan penduduk. Sehingga otomatis penduduk akan mengeksploitasi sumber daya alam maupun mengeksploitasi ruang untuk air secara masif. Di samping itu ada juga masalah kejadian alam. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keseimbangan daerah aliran sungai terganggu, bisa berefek pada banjir dan bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan. Yang perlu kita perhatikan, karena kalau ini berlanjut terus, infrastruktur pengendali banjir yang kita bangun itu pada suatu saat itu tidak akan menjalankan fungsinya, karena beban daripada ruang daripada suatu das itu sudah tidak ada ruang untuk air. Kita mengilustrasikan bahwa walaupun suatu das atau suatu tempat berkembang, tapi ruang air tetap harus kita siapkan. YKN kita sudah menerapkan suatu konsep zero delta Q, di mana sistem pengaliran air limbah itu terpisah, menyangkut kualitas air, terpisah dengan air drainase daripada air limpasan air hujan. Kemudian air yang ada dari daerah hulu itu ditampung.
ditampung lewat embung-embung. Hal ini tentunya tidak mungkin kita lakukan secara sendiri, kita harapkan secara bersama-sama karena sebagian besar harapan ini itu ada di wilayah, terutama wilayah pemerintah daerah ya. Mungkin dalam World Water Forum nantinya itu dapat dijadikan suatu isu di dalam political process.